Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan channel YouTube 2000 TV. Namun jangan lupa tekan tombol like and subscribe channel YouTube 2000 TV. Kali ini kita akan bahas bagaimana tentang kilas balik sejarah dan budaya, seperti yang dikutip dari informasi pihak keluarga dekat atau cucunya Syekh Nurul Mubin. Kita langsung saja simak sejarahnya, check out. Serial ulama karismatik Bima. Jejak Syekh Nurul Mubin di Sorosapa Bima. 1. Syekh Nurul Mubin atau yang lebih dikenal dengan nama Ama Bibu merupakan sosok yang cukup masyhur di daerah Bima khususnya di Sape. Beliau dianggap sebagai salah seorang ulama pembawa Islam di Sape yang kemudian menyebar ke daerah lainnya di Bima. Tentang siapa sosok beliau ini, penulis sama sekali belum mendapatkan informasi atau tulisan sedikit pun baik berupa catatan harian, buku, ataupun hasil riset sebelumnya. Tulisan ini murni berdasarkan wawancara penulis dengan sejumlah anak keturunan Syekh Nurul Mubin yang berdomisili di Bima dan yang tinggal di Lambu. Karena berdasarkan cerita yang dituturkan secara turun-temurun, barangkali kisah tersebut bisa diceritakan ulang secara utuh. Bisa juga tidak karena kemampuan ingatan satu orang dengan lainnya sangat berbeda. Banyak kisah-kisah mistis yang melingkupi kehidupan dari keluarga ini, sehingga pihak keturunannya sebenarnya enggan menceritakannya kembali karena dikhawatirkan dianggap mengada-ada atau lainnya. Tapi sebagai pengetahuan bahwa kisah tersebut memang terjadi pada masanya dan banyak juga orang lain yang mengkisahkannya, maka pihak keturunannya pun menceritakannya juga sesuai dengan apa yang mereka dengar dari leluhurnya dulu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari sejumlah anak keturunannya tersebut, maka penulis rangkum sebagaimana uraian berikut ini. Menurut informasi yang berkembang di kalangan keluarga, Syekh Nurul Mubin berasal dari keturunan Sayyid Adam yang tinggal di kampung Gajah Makkah Al-Mukarramah. Orang-orang Bima yang ke Makkah menyebutnya dengan Lurung Gajah atau Lurung Gati, karena atap rumah tersebut menggunakan seng. Bangunan itu konon terletak di sebelah timur Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Dikisahkan bahwa Sayyid Adam hendak berdakwah di luar Jazirah Arab. Daerah pertama yang didatanginya adalah wilayah Kashmir, India. Beliau ke sana menaiki ikan hiu. Di Kashmir, beliau berdakwah beberapa waktu, sambil mempelajari adat istiadat dan kesenian daerah tersebut, semisal tari lenggo, gendang, silu, bujaka danda, dan kesenian lainnya. Setelah dirasa cukup, maka beliau melanjutkan perjalanan menuju Padang Panjang Minangkabau. Di Minangkabau ini, beliau menikahi seorang putri keturunan Nabi Daud As. Dari hasil pernikahannya itu, melahirkan dua orang anak yang diberi nama Sayyid Umar dan Sayyid Abdul Kauf. Diceritakan bahwa kedua anak ini bersaing agar dianggap lebih tua. Untuk mewujudkan keinginan itu, mereka sepakat untuk bertanding. Hewan yang dipertandingkan adalah kerbau. Maka pergilah mereka berdua mencari kerbau untuk diadu. Mereka diberi waktu 1 minggu. Sayyid Umar mencari kerbau yang besar sementara Sayyid Abdul Kauf mencari anak kerbau yang masih menyusui. Ketika melihat anak kerbau yang dibawa oleh Sayyid Abdul Kauf itu, Sayyid Umar mempertanyakan kenapa membawa anak kerbau. Seakan-akan ia yakin kerbaunya menang. Namun Sayyid Abdul Kauf tidak menanggapi pertanyaan Sayyid Umar tersebut. Ketika waktu pertandingan tiba, terlebih dahulu kerbau Sayyid Umar memasuki arena pertandingan. Disusul kemudian oleh anak kerbau Sayyid Abdul Kauf. Dalam pada itu, anak kerbau Sayyid Abdul Kauf lari menuju kerbau Sayyid Umar dan langsung meneteki kerbau besar itu. Melihat kelakuan anak kerbau tersebut, kerbau besar itu lari menjauh. Dari kejadian itu, berkatalah Sayyid Abdul Kauf, menang kerbau saya, menang kerbau saya, menang kerbau saya, diulanginya sebanyak 3 kali. Dari perkataan itu, maka daerah tersebut dinamai Minangkabau sampai sekarang. Selanjutnya, Sayyid Umar berdakwah di Banjarmasin beberapa tahun. Kemudian melanjutkan dakwah ke Makassar. Di Makassar, Raja Hasanuddin menceritakan kepada Sayyid Umar bahwa beliau bermimpi selama 7 hari berturut-turut bertemu dengan Sayyid Umar. Pada hari yang ke-7, beliau diminta untuk menjemput gurunya dengan menaiki kuda menuju pantai. Namun apa yang terjadi, setibanya di pantai, Raja Hasanuddin tiba-tiba melihat Sayyid Umar sedang melakukan sholat subuh di pinggir pantai. Karena itu, Raja Hasanuddin pun mengajak Sayyid Umar ke istana. Di istana, Sayyid Umar mendakwahkan Islam. Dan Raja Hasanuddin pun menerima Islam yang ditandai dengan pemberian gentong emas kepada Sayyid Umar. Gentong emas tersebut, saat ini masih tersimpan di Museum Makassar. Setelah dirasa berhasil berdakwah di Makassar, Sayyid Umar kemudian melanjutkan dakwah ke Ternate. Di sana beliau berhasil mengislamkan Raja Cirililiati yang kemudian berganti nama dengan Syahadatin. Di Ternate ini, beliau berdakwah kurang lebih 3-4 tahun. Setelah itu, beliau berkeinginan pulang ke Padang Panjang. Dalam perjalanan pulang itu, beliau tidak langsung menuju Padang Panjang, tapi beliau singgah dulu di Sape.
Sampai di sini ceritanya terputus. Hanya diceritakan bahwa yang datang ke Sape itu adalah Syekh Nurul Mubin. Apakah Syekh Nurul Mubin itu Syekh Umar itu sendiri atau anaknya cucunya Syekh Umar? Wallahu alam, perlu penelusuran lebih lanjut. Menurut penuturan anak keturunannya di Soro Sape, Syekh Nurul Mubin datang ke Sape dengan menaiki kuda, diperkirakan pada akhir abad ke-17, awal abad ke-18 M. Kalau memang perkiraan ini benar, bisa jadi beliau termasuk pendakwah pertama yang datang ke Sape karena berdasarkan catatan Bosanga JKI, Islam masuk Bima pada abad ke-17. Tempat pertama yang disinggahi adalah Sorijo. Sori artinya sungai, Jo nama tempat yang lokasinya terletak di pinggir laut. Ketika sampai di Sorijo, kuda tersebut mati dan dikuburkan di situ. Sampai saat ini, kuburan kuda tersebut masih bisa dikunjungi. Setelah menguburkan kudanya, beliau berjalan kaki mencari murid sampai perkampungan Soro. Disinilah beliau menemukan murid dan tinggal situ dengan menempati rumah yang amat sederhana, sambil berdakwah dan akhirnya meninggal serta dimakamkan di kampung itu, tepatnya di pinggir sungai. Saat ini, makam tersebut sering diziarahi oleh kerabat dan warga sekitar. Menurut penuturan warga setempat, walaupun banjir bandang menerjang, makam tersebut tetap utuh sampai sekarang. Pada masa almarhum Nur Latif menjadi wali kota Bima, makam tersebut dipugar dan disemen dengan baik sehingga terlihat terawat. Konon, Nur Latif sendiri termasuk dari keturunan Syekh Nurul Mubin dari keturunan Panggi Bima. Beliau termasuk ulama karismatik, pembawa Islam pertama di Sape Bima. Berdasarkan cerita yang ditutur dari mulut ke mulut oleh kalangan keluarga, banyak keistimewaan atau karomah yang pernah dilihat dan didengar tentang beliau. Di antaranya adalah 1. Ketika terjadi kebakaran di kota Makkah, beliau menyiram tebing sungai di kampung Soro sambil mengatakan, "Mudu Makkah, Mudu Makkah, Mudu Makkah," yang artinya terbakar kota Makkah. Melihat perilaku beliau, orang-orang mengatakan bahwa beliau orang gila. Ketika itu, kebetulan musim haji. Diceritakan oleh muridnya yang dari Goa, bahwa dia bertemu dengan beliau di Makkah pada saat kejadian kebakaran itu. Dan dia melihat, beliau membantu memadamkan api. Beliau berpesan kepada muridnya agar menyampaikan salam kepada Wai, istrinya, yang berada di Soro Sape. Sekembalinya sang murid dari Makkah, ia langsung menuju Soro Sape untuk menyampaikan pesan sang guru. Sesampainya ia di depan rumah sang guru, ia mengucapkan salam. Ternyata sang gurulah yang membukakan pintu rumah dan menjawab salamnya. 2. Kalau tidak ada ikan di rumah, biasanya beliau mancing ikan di kolong rumah. 3. Pada suatu malam, turunlah hujan yang sangat lebat di Soro Sape. Warga Soro mengkhawatirkan robohnya rumah Syekh Nurul Mubin yang sudah sangat rapuh, umam binca. Pada pagi harinya, orang-orang mendatangi beliau dengan menanyakan keadaan rumahnya. Beliau menjawab bahwa tadi malam tidak ada hujan, jadi rumahnya baik-baik saja. 4. Ketika Sultan Bima ketinggalan kitab Sabilul Muhtadin di Madinah, Sultan mengundang Syekh Abdul Ghani Lumpuh untuk mencari tahu bagaimana caranya agar kitab itu bisa kembali. Syekh Abdul Ghani menyarankan agar Sultan berkendaraan dengan menaiki perahu menuju Madinah. Mendengar jawaban Syekh Abdul Ghani tersebut, Sultan merasa kecewa. Lalu Sultan berinisiatif untuk memanggil Syekh Nurul Mubin di Soro Sape. Kemudian Sultan memerintahkan 6 orang pengawal berkuda untuk menjemput Syekh Nurul Mubin. Berangkatlah mereka menemui Syekh Nurul Mubin untuk memberitahukan bahwa Sultan mengundang beliau ke istana. Sebelum 6 orang pengawal berkuda itu sampai di rumah Syekh Nurul Mubin, Syekh Nurul Mubin memberitahukan istrinya agar menyiapkan makanan untuk 6 orang. Sesampainya 6 orang pengawal itu di rumah Syekh Nurul Mubin, mereka menjelaskan tentang tujuan kedatangan mereka. Beliau pun mengiyakannya, namun beliau mempersilahkan dulu menyantap makanan yang sudah tersaji untuk 6 orang pengawal tersebut. Setelah selesai mereka makan, beliau menyuruh 6 orang pengawal berkuda itu untuk berangkat duluan. Sesampainya pengawal di istana, mereka melihat Syekh Nurul Mubin sudah lebih dahulu sampai. Sultan memaparkan hajatnya kepada Syekh Nurul Mubin mengenai kitab yang ketinggalan di Madinah. Lalu Syekh Nurul Mubin manggut-manggut sambil berzikir. Maka tiba-tiba kitab tersebut jatuh di hadapan mereka dan kitab itu diserahkan kepada Sultan. Syekh Nurul Mubin memiliki 2 orang istri, yaitu Halimatus Sa'diyah, putri dari Sultan Goa, dan Hamidah. Dari pernikahannya dengan Hamidah melahirkan beberapa orang anak. Di antaranya Sulaiman yang tinggal di Rontu, Bahtiar tinggal di Santi, dan Azumar tinggal di desa Donggobolo. Sulaiman memiliki 5 orang anak, yaitu Muhammad, Kadir, Muslimin atau Datuk Lime, Abbas, dan Jaribah dari istri yang lain. Kemudian Muslimin atau Datuk Lime memiliki 4 orang istri, yaitu Hamilah, Asia, Nila Rontu, dan Muasal Mapena.
Buah pernikahannya dengan Asyah menghasilkan 4 orang anak, yaitu Semilah, Halijah, Hamidah, dan Hafifah. Halijah atau yang biasa disapa oleh anak cucunya dengan Nenek Laju, menikah dengan Haji Musa keturunan ulama terpandang di Bima, tapi beliau seorang Buddha yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama Fatimah. Buah pernikahan Halijah dengan Haji Musa ini melahirkan 7 orang anak. Anak pertama laki-laki bernama Ibrahim dan 6 orang adiknya perempuan semua, yaitu Hadijah, Halimah, Kamariah, Hawiyah, Esti, Hawa dan Marjan. Menurut informasi yang berkembang di keluarga Nata Palidelo, sebagaimana yang dituturkan oleh Haji Abu Bakar Haji Usman bahwa salah satu anak dari Syekh Nurul Mubin menikah dengan perempuan Nata sehingga beranak pinak di sana. Diceritakan ketika itu, ia berprofesi sebagai penjual kabaho yang dibawanya dari Sapet. Ia menjajakan dagangannya dari desa satu ke desa lainnya sehingga sampailah ia di desa Nata. Setelah menjajakan dagangannya di Nata, ia tidak langsung pulang ke Sapet, tapi menetap dulu untuk beberapa hari. Selama di Nata, ia nampak rajin beribadah dan terlihat sebagai orang yang mudah bergaul dan patuh pada agama sehingga menarik perhatian orang Nata yang pada akhirnya ia jatuh hati pada seorang gadis Nata yang kemudian disuntingnya sehingga menurunkan banyak keturunan termasuk Haji Abu Bakar Haji Usman sendiri. Kemudian bagaimana sepak terjang beliau dalam mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya dan masyarakat sekitar, belum didapatkan informasi yang memadai. Perlu penelusuran lebih lanjut untuk melengkapi sejarah hidup dan peran beliau dalam membumikan ajaran Islam di Bima khususnya di Sapet. Namun terdapat sedikit informasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ince Rohani Soro, salah seorang keturunannya. Ia mendapatkan warisan 2 buah kitab yang beraksara Arab Melayu dan kalau saya baca isinya mengarah kepada pembahasan ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Wallahu almarhum. Wai Syukri Abu Bakar dan Iwan Sadarudin. Surabaya, 14 Desember 2018. Demikian ulasan tentang kilas balik sejarah dan budaya. Terima kasih masih setia bersama channel YouTube 2000 TV. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube 2000 TV. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel